فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para asatidzah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang cara menyambung akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Kita telah menjelaskan bahwasanya di situ terdapat tiga cara membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Cara yang pertama kita telah sebutkan adalah al-qat'u. Maksud dengan al-qat'u adalah membaca akhir surah Al-Anfal, kemudian waqaf, baru kemudian membaca awal surah At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yang telah kita jelaskan adalah dengan cara as-sakat, atau biasa kita sebut saktah. Apa itu saktah? Kita telah menjelaskan saktah itu adalah tawaqqufun yasirun bila nafasin, berhenti sejenak tanpa diiringi dengan nafas. Baina suratain, ya, di antara dua surah, ya, khusus surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Ketika kita ingin menyambung akhir Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, maka di antaranya terdapat as-saktu, ya, saktah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, kemudian cara yang ketiga yang telah kita jelaskan adalah dengan cara al-waslu, menyambung semuanya, ya, dari akhir surah Al-Anfal, ya, disambung dengan awal surah At-Taubah, ya, akhir surah Al-Anfal disambung dengan awal surah At-Taubah dengan cara, ya, menyambungnya, ya, dengan cara menyambung, namun tetap menjaga hukum iqlab yang terdapat pada, ya, di antara akhir Al-Anfal dengan awal surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Alimun bara'. Nah, di situ terdapat hukum al-iqlab, maka kita tetap membacanya dengan hukum iqlab. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan, ya, masuk ke pembahasan, ya, cara membaca awal surah At-Taubah. Ya, ketika kita memulai dengan awal surah At-Taubah, maka kita tidak boleh membaca basmalah. Ya, juga kita tidak boleh membaca basmalah di awal surah At-Taubah.
Namun ya lafaz al-isti'adzah itu bisa atau boleh kita memulai dengan lafaz al-isti'adzah. Boleh kita memulai dengan lafaz al-isti'adzah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya, jika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kita berta'awudz ya dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka ketika kita ingin memulai bacaan kita ya, dan pembahasan kita kali ini adalah surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Ya, jika kita ingin memulai di awal surah At-Taubah, maka kita harus membaca al-isti'adzah tanpa diiringi basmalah. Ya, di situ terdapat dua cara baca. Ya, boleh menggunakan salah satu dari keduanya. Cara yang pertama disebut dengan al-qat'u. Ya, cara yang pertama disebut dengan al-qat'u. Ai qat'ul isti'adzah an awwalis surah. Yang dimaksud dengan al-qat'u di sini adalah ya membaca isti'adzah dulu, ya kemudian waqaf, ya baru kemudian awal surah At-Taubah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, kemudian cara yang kedua yakni dengan cara al-wasl. Ya, maksudnya adalah waslul isti'adzah bi awwal surah. Ya, menyambung lafaz isti'adzah dengan awal surah At-Taubah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, saya ulang sekali lagi. Cara yang kedua adalah dengan cara al-waslu, ya menyambung, ya menyambung lafaz al-isti'adzah dengan awal surah At-Taubah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita membaca dengan salah satu dua cara tersebut ketika kita ingin memulai bacaan kita ya di awal surah At-Taubah. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah membaca isti'adzah tanpa basmalah. Ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.